Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Rizati Putra, nomor pokok mahasiswa 209110221 dari kelas Media Baru dan Komunikasi Digital C. Di sini saya akan menjelaskan tentang khalayak media baru dan komunikasi digital. Definisi khalayak. Seperti dikemukakan oleh Wilbrun Langstrom, menyebutkan bahwa khalayak merupakan kumpulan receiver yang merupakan bagian dari model sederhana proses komunikasi massa, yaitu source, channels, message, receiver, effect. Dalam era setelah modernisme, seiring dengan munculnya media baru atau neomedia, terjadi perubahan bentuk khalayak media. Khalayak media lama menjadi kabur atau bahkan seolah-olah menghilang. Media baru tidak hanya menciptakan bentuk-bentuk model komunikasi baru, namun juga menciptakan khalayak baru. Yang pertama, tipologi khalayak. Khalayak bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Salah satunya menurut Nightingale 2003 yang membagi khalayak ke dalam 4 tipologi. Yang pertama yaitu audience as the people assemble, yaitu khalayak jenis ini disebut penonton, di mana kelompok orang yang memberikan perhatian terhadap produk media pada waktu tertentu. Yang kedua, audience as the people address, yaitu mengacu pada khalayak sasaran yang diimajinasikan oleh media. Yang ketiga, audience as happening, mengacu pada pengalaman interaktif dengan orang-orang lain yang terkontekstualisasikan tempat dan hal-hal lain. Yang terakhir yaitu audience as hearing or audition, yaitu mengacu pada khalayak participatoris yang terlibat dalam program acara media. Yang kedua, media dan postmodernisme. Televisi merupakan salah satu media yang sangat powerful di masa modernisme, yang diasumsikan mengartikan khalayak media dalam istilah massa. Namun, selanjutnya hadirnya postmodernisme telah mengubah pandangan tentang khalayak media baru, terutama khalayak televisi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Benedict Anderson pada tahun 1983 tentang bangsa sebagai imagined community, di mana massa dalam hal ini juga dilihat sebagai komunitas yang terbentuk dari hasil imajinasi media. Tafsiran mengenai khalayak media selalu menjadi ambiguitas yang sulit dipahami, terutama ketika postmodernisme mulai mempertanyakan keberadaan massa. Sama seperti yang diungkapkan oleh Raymond Williams, there are in fact no masses. Istilah tersebut hanya sekedar cara pandang manusia melihat bagaimana manusia sebagai massa. Terakhir yaitu kehadiran neomedia ini menawarkan speed and space, di mana neomedia membuka peluang bagi kehadiran informasi-informasi yang tidak dapat ditemukan dalam bentuk hard copy media konvensional. Format multimedia ini ditawarkan juga lebih inovatif dan lebih menarik. Hadirnya neomedia juga menciptakan peluang digitalisasi budaya, di mana budaya pop menjadi lebih mudah dikonsumsi dengan keberadaan neomedia yang berbasis internet ini. Yang ketiga, media fandom. Hadirnya neomedia dengan berbagai bentuk budaya pop di atas memperkenalkan sebuah komunitas khalayak baru yang berbeda dengan massa, yaitu fandom atau media fandom. Fandom di sini merupakan sesuatu yang bersifat kolektif, yaitu berbagai perasaan yang terhadap ketertarikan yang kuat yang dilakukan secara sadar. Itu menurut M.C. Quayle pada tahun 2010. Neomedia menciptakan ruang baru bagi perkembangan komunitas fandom yang kebanyakan berbasis internet. Misalnya di Indonesia kini sedang marak berbagai kelompok fandom Korea atau K-fandom, yaitu kelompok-kelompok fans yang objek fandomnya adalah budaya pop Korea, terutama musik Korea yang biasa disebut K-pop, dan drama Korea K-drama. Keempat, computer mediated communication. Di sisi lain, neomedia merupakan kultural teknologi yang pada akhirnya menciptakan budaya virtual yang melahirkan komunitas-komunitas virtual dengan identitas online. Menurut Terry Flew, salah satu elemen menarik dalam perkembangan internet adalah munculnya komunitas virtual atau budaya virtual yang berbasis pada interaksi
CMC atau Computer Mediated Communication. Hadirnya CMC ini mempelopori munculnya konvergensi media tidak hanya di level teknis, melainkan juga di level sosial, termasuk perubahan dalam hal sender dan receiver, percakapan dan informasi, makna yang dibawa, dan identitas publik dan pribadi. Khalayak media berupa komunitas virtual dan identitas online ini terdiri dari penggunaan media internet yang berasal dari seluruh dunia yang melampaui batas-batas geografis, budaya, dan faktor sosial lainnya. Identitas online dalam CMC ini selanjutnya mengembangkan kajian baru yang disebut dengan avatar research, di mana pendekatan ini menegaskan bahwa identitas online atau avatars menikmati sebuah ruang interaksi yang netral. Karena tidak ada tanda-tanda yang dapat secara spontan, maka avatars berkomunikasi pada basis yang setara tanpa ada diskriminasi sosial menyertai kategori-kategori tersebut. Itu menurut Raharjo pada tahun 2011. Yang terakhir yaitu perubahan karakteristik khalayak. Adanya pergeseran media konvensional ke media baru membawa perubahan pada karakteristik dan pola komunikasi khalayak sekarang ini. Dahulu ketika teknologi belum begitu berkembang dengan pesat, khalayak masih mengandalkan media massa, cetak seperti majalah, koran, surat kabar, dan lain-lainnya. Selain itu juga terdapat media massa elektronik seperti televisi dan juga radio yang termasuk media konvensional. Bentuk pesan yang didapatkan oleh khalayak hanya satu arah, atau one-way communication. Artinya khalayak tidak dapat memberikan umpan balik dengan segera. Namun, umpan balik tersebut tertunda dahulu dan akan sampai kepada pengirim pesan beberapa hari atau minggu kemudian. Dengan hal tersebut menyebabkan tingkat interaksi antara pengirim atau pesan yang biasa disebut komunikator dengan khalayak atau komunikan terkesan sangat rendah dan kurang efektif. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.